Halo semuanya, yo balik lagi bersama gua Dika di channel, entah apakah channel ini channel yang belum dibikin dan mungkin ini video pertama yang bakalan gua upload. Jadi pada kesempatan kali ini gua bakalan ngebongkar Samsung A50s. Nah, jadi di sini kendalanya di sini bisa kalian lihat ya. LCD-nya kacanya ini retak, yang dimana si LCD sama touchscreen-nya juga rusak gitu ya. Gue dapat dari mana HP ini ya? Ini HP gue beli bekas dan LCD-nya rusak karena keteledoran. Oke. Jadi buat kalian semua yang mau ganti LCD HP ini, pertama-tama yang harus kalian persiapkan ya obeng kecil kayak gini. Sebenarnya ini bukan obeng HP dan bukan peruntukannya, karena si baut yang kita perlukan itu sebenarnya baut yang plus. Di sini gue ada obeng min yang dikikir lebih kecil lagi supaya muat di baut pengencang HP ini. Alright. Sesimpel itu sebenarnya. Dan satu lagi sih, kalian perlu pencukil. Setelah kalian ada obeng ini ya buat ngebongkar nanti, kalian juga perlu alat pemanas untuk mencopot backdoor dan si LCD-nya. Karena berhubung ini udah gua panasin, jadi ngelepasnya udah cukup mudah sih sebenarnya. Terus setelah pemanas kalian butuh pencungkil. Ya pencungkilnya kayak SIM card mungkin yang bisa kalian pakai, atau kartu ATM yang tidak terpakai. Dan tentu terakhir di sini adalah LCD-nya. Oke. Jadi sambil buka LCD-nya ya, sambil sedikit cerita. Jadi gua itu sebelumnya udah nanya ke tempat-tempat servis untuk ganti si LCD HP ini, mulai dari servis langsung yang ada tokonya sampai servis yang anjing belibet kayaknya ke Hampura. Jadi mulai dari servis langsung sampai servis yang di Facebook gitulah. Gue udah nanyain, ternyata si biaya servisnya ini tuh cukup mahal ya, sampai 1,2, kisaran 1,2 sampai 1,3 untuk ganti LCD-nya ini. Bentar ya, agak susah. Kita ambil gunting dulu. Ini sudah diguntiang. Setelah ayat ini sih ini kalau udah gelap. Buka LCD-nya sendiri kalian harus sedikit hati-hati ya, karena ini tipis gitu ya. Tipis banget tipis bingo. Di sini LCD-nya udah gua tes. Yang paling penting itu adalah kalian memastikan apa sih LCD-nya ini normal atau tidak. Ya mulai dari si contrast, brightness, touchscreen, atau bahkan dites apa sih namanya? Sensor sidik jarinya, karena si seri yang gua beli ini, si sensor sidik jarinya itu ada di layar kayak gini nih. Oke, jadi sebelum kita buka LCD-nya, kita bongkar HP-nya dulu. Kita simpan dulu LCD-nya. Ya, ini tuh harus dipanasin dulu, tapi karena sebelumnya udah gua panasin, jadi langsung aja tinggal kita buka. Ya, di sini pakai seperti biasa, pakai kuku sakti serbaguna. Nah, cukup mudah sih karena emang udah gue panasin gitu bro. Jadi seperti ini dalamannya si Samsung A50s. Di sini ada baut-baut yang harus kalian buka lagi, yang tadi gue bilang ya pakai obeng kecil ini nih baut-bautnya. Mari kita hitung bautnya ada berapa, karena buat kalian semua yang nggak tahu, nanti takutnya ada baut yang belum terbuka terus kalian paksa buka si frame-nya ini, nanti malah patah gitu dan gak bisa dipakai lagi. Soalnya sebelumnya juga gue nggak tahu kalau di sini itu ada beberapa baut yang tersembunyi. Alright, jadi kita hitung dulu bautnya ada 1, 2, 3, di sini 4, 5. Gila anjing, tadi teting mana ngitung nak? Sekali lagi ngitung ya, semuanya belajar berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi totalnya ada 13 baut yang harus kalian copot. Jadi totalnya di sini ada 13 baut yang harus kalian buka. Kita langsung aja ya, kita buka bautnya satu per satu. Kayaknya di skip deh anjing, rada kararagok ya mukanya ya. Oke semuanya ya udah ganti baterai. HP udah ganti baterai, kamera tadi cukup ngedrop. Jadi di sini posisinya sama gue udah dibuka ya si baut yang tadi ada 13 totalnya. Semuanya ada di sini bautnya.
hati-hati ya buat kalian semua karena ini bautnya kecil-kecil, nanti kalau misalkan jatuh agak cukup sulit. Jadi kita amankan dulu. Ya, apakah ini audionya jelas? Dijelas-jelasin aja lah. Oke, sebentar, lightingnya tadi kaledot, jadi agak susah ini. Nice. Nah, jadi step selanjutnya setelah kayak gini nih, setelah kalian buka bautnya, kalian langsung buka si frame-nya ini nih. Nah, di sini ada sedikit yang mau gue kasih tahu kalau di HP ini Samsung A50s. Nah, di balik si stiker ini ada satu baut. Jadi kalian hati-hati ya kalau misalkan baut ini belum dibuka terus kalian paksa, itu bisa patah si frame-nya. Jadi harus kalian buka dulu si baut ini nih yang ada di balik stiker Samsung ininya. Stiker dari Samsungnya yang ada nomor seri dan barcode. Kalau misalkan udah kayak gini, jangan lupa si SIM tray-nya dicopot dulu ya. Nanti kalau nggak dicopot nggak bisa dibuka. Soalnya sebelumnya gue lupa nyopot si SIM tray-nya, jadi si frame ini nggak bisa dibuka. Oke, lanjut aja kita buka. Bukanya cukup simpel, sebenarnya tinggal dicungkil. Simpel nggak simpel sih sebenarnya, cukup tricky gitu nyungkilnya ya. Jadi kalian harus cari celah dulu yang bisa dicungkil. Kalau gue sih ini karena udah dibuka sebelumnya untuk cek si LCD, jadi cukup mudah untuk ngebukanya. Sebentar karena ragok ini di depan kamera, kita buka dulu. Oke, si frame-nya udah terbuka. Nah, setelah frame-nya terbuka sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesial lagi sih setelah frame-nya terbuka ini. Jadi kita simpan si frame-nya. Nah, setelah simpan di si frame, jangan lupa si soket baterai yang ada di sini nih. Ini soket baterai ini dibuka dulu karena nanti takutnya ada konsleting ya kalau misalkan belum dibuka. Ini sebelumnya udah dibuka sama gua karena untuk ganti LCD tadi kan. Jadi cukup mudah bukanya. Kalau misalkan HP kalian belum dibuka akan cukup sulit sih. Nggak segampang tadi gitu. Perlu effort yang lebih. Jadi harus hati-hati karena si Samsung ini tuh cukup ringkih juga. Setelah kayak gini, simple sih. Kalian tinggal buka aja soket LCD-nya. Soket LCD-nya ada di sini nih, yang tulisan Okta. Ini adalah penghubung LCD ke mainboard yang di atas, ke CPU. Oke, CPU dan GPU. Sebentar ya, kita belokin dulu si mic Mohede. Cek. Alright, sudah jelas. Alright, let's go. Gedepak. Nanti setelah dibuka, ini tuh akan seperti ini nih tampilannya. Kalau udah kayak gini sih sebenarnya gampang ya. Kalian tinggal buka aja sih soket LCD yang di sini. Kalian buka soketnya. Sekali lagi karena kuku gua panjang, di sini gua pakai kuku aja. Gua nggak pakai pencukil khusus. Gampang banget, jadi tinggal dibuka kayak gini. Alright, kalau misalkan sudah dibuka, kalian tinggal cungkil si LCD-nya. Kalian cabut si LCD dari frame. Ini nih salah satu yang cukup menegangkan. Karena di sini sekali lagi gue udah pernah buka LCD-nya, jadi dia tidak terlalu sulit untuk dibuka ya. Nah kan, board bagian atas. Kita copot board yang bagian atas karena cukup mempersulit. Sebelumnya dulu kita perbesar aperture ya, biar bisa lebih tajam dan lebih jelas. Kita harus sangat hati-hati yang selalu. Siap boy. Pelan-pelan ya bukanya. Krek jangan kebuka. Sebenarnya rewas itu tuh. Jadi kalau misalkan udah kebuka gini sebenarnya gampang ya, tinggal buka aja gitu. Si soket tadi masih menempel di belakang ini. Soketnya masih menempel, kita usahakan si soketnya kebuka biar lebih mempermudah. Nah, kalau udah kebuka gini gampang sih nanti ya. Kita pasti
Bersihkan pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan sampai terdengar bunyi gitu ya. Di sini gue agak barbar bukanya karena si LCD ini tuh udah rusak gitu. Udah rusak, jadi gue nggak terlalu takut untuk melakukan coba. LCD-nya dibuka. Nice. Ya di sini LCD-nya udah kebuka ya semuanya. Aman. Terkendali. Kalau yang dilihat di sini ini LCD-nya ori. Masih ori nih. Yang gue pakai ini tadi nggak tahu kita nggak nih. Jadi langsung kalian bersihkan dulu ya si mainboardnya supaya tidak ada dusta di antara kalian. Terus si sensor fingerprintnya juga jangan lupa dibersihkan. Ya kayak untung-untungan si fingerprintnya itu bisa jalan lagi atau enggak. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jalan atau enggak lagi si fingerprintnya. Jadi langsung pertama kita bersihkan dulu si pinggiran-pinggiran ini nih, karena di pinggir-pinggir sini itu ada lem. Bersihkannya hati-hati aja seperti ini, pakai hati, tapi jangan terlalu main hati ya. Begini aja. Nanti sedikit cerita, tadi kepotong ceritanya ya tadi kepotong ceritanya. Gue ini tuh kalau misalkan mau ganti di tempat servis sebelumnya harus dipatok dengan harga kurang lebih sekitar 1,2 sampai 1,3 yang dimana untuk gue yang kau mendang-mending gitu. Setelah gue cari-cari ternyata sih harga LCD yang OLED itu atau kualitasnya itu mirip sama yang aslinya gitu. Karena kalau kalian mau yang ori, kalian itu harus copotan, terus kanibalan kalau misalkan pengen benar-benar ori ya. Jadi ini tuh bisa dibilang bukan ori benar-benar Samsung, cuman si kualitasnya udah bagus, udah mirip lah. Nah si pasaran LCD-nya ini harganya itu kurang lebih sekitar 500 ribuan, bisa lebih bisa kurang tergantung si tokonya. Berhubung gua langsung ke supplier gitu. Ya di Bandung itu ada, di BC itu ada salah satu toko yang dimana dia mensuplai spare part untuk bengkel, bukan bengkel tuh ya, counter servis yang ada di Bandung. Kebanyakan yang tukang servis di Bandung itu ngambilnya ke sana. Nah, berhubung gue langsung ke sana, jadi harganya mungkin bisa dibilang paling murah sih. 500 juga kurang dari gue beli. Totalnya 4 berapa gitu. 485 kurang 15.000. Ya lumayan lah misalkan kalian mau sambil jajan batagor ya, sambil nungguin jajan batagor dulu. Kalau nggak beli gorengan sedih kan kalau misalkan nungguin sendirian nggak sambil bareng gayem, apalagi nggak sama pacar, lihat orang lain sama pacarnya, kalian bareng gayem sendirian. Tadi ada kaos ajaib ya, ini kaos serbaguna juga namanya, belinya di Pasar Andir. Jangan lupa sambil sebutin aja kalau misalkan mau beli kaos ini, saya saudaranya Mamang Golok gitu, bilang aja Mamang Golok, nanti di diskon. Kalau gak di diskon ya mana digolok. Saya emang gak akan bilang takutnya, bisa kayak YouTuber lain kan suka bilang takutnya. Loba kasieun sekarang hampura da kumaha deui abi mah jalmi ali sarung oge logor, loba sarung logor aya 2. Kalau udah bersih kalian langsung aja ambil si LCD yang baru. Oke. Nah, sebelumnya si LCD baru ini itu kalian harus pastikan ya si LCD-nya itu jalan dengan normal atau tidak. Caranya adalah dengan ya dicek dulu kalian misalkan di tokonya si ininya sama kalian dibuka dulu ya. Hati-hati ngebukanya baru dah. Oke, jadi sebelumnya karena sedikit menakutkan ya tadi, setelah dilem langsung aja tempelin dan pastiin si
konektor ini nih. Nah, konektor ininya masuk ke sini dulu ya, baru kalian tempelin. Ini udah dilem dan udah ditempelin si LCD-nya. Jadi pastikan kalian tempelin mainboard ini nih, sama mainboard yang ini. Kalau udah ditempel gini, cukup dedek-degan ya. Nanti pasangin lagi si konektor baterai. Jadi konektor baterainya pasangin biar nanti kalian tahu si LCD-nya ini udah asoy, geboy atau belum. Pastikan frame-nya menempel dengan baik dan benul. Alright, jadi kalau misalkan si LCD-nya udah ditempel, kalian udah ditutup, si baut-bautnya amanin dulu ya. Terus kita tutup dulu aja. Kita tutup semuanya depan belakang, tapi si bautnya jangan dibongkar dulu. Jadi semalam ternyata masang si LCD ini tuh perlu ketelitian. Jadi gua skip proses nempelinya gitu dan proses ngelemnya. Intinya sih kalian kasih lem aja di setiap finger frame-nya di HP-nya. Habis itu usahakan penempelan si LCD-nya sepresisi mungkin, jangan sampai bergeser kiri kanan. Dan setelah ditempel langsung kalian kayak gini nih, dikasih karet. Kalau misalkan bisa sih lebih banyak karetnya, karena ini sebelumnya udah gua lakban di sini, gua lakban di sebelah setiap sisinya gua lakban, tapi ini lakbannya udah gua buka. Dan ini gua kasih karet juga. Nah, ini tuh tujuannya supaya si lemnya itu merekat dengan sempurna. Dan mari kita buka karetnya. Alright. Oke. Jadi ini nyala sempurna. Sebelum mohon maaf nih, jadi ke skip ya videonya. Setelah kalian buka karet itu, di fingerprintnya tuh akan ada bekas lem gini nih. Nah, si bekas lemnya kalian bersihin aja, gampang kok, pakai kuku gitu aja nanti juga hilang. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai menggores si LCD-nya atau si layarnya. Klik kering ya, aman ya. Jadi LCD yang gue beli ini sebenarnya dia untung-untungan. Jadi si fingerprintnya itu bisa nyala atau bisa enggak. Jadi gimana hoki kalian? Tapi kebanyakan sih kata si counternya, kebanyakan bisa nyala kalau misalkan si fingerprintnya masih bawaan. Kita bakal cek di Samsungnya aja langsung ya. Bintang pagar. Oke. Terlalu terang gak ya? Sebentar. Kecerahannya gue gelapin dulu. Kalian bisa lihat, paling penting touch. Gue bakalan tes touchscreen. Kita lihat touchscreen-nya. Bagian samping masih nyala, bagian bawah juga. Oke. Jadi ini LCD-nya, touch-nya semuanya nggak ada kendala. Dan kita coba cek, mainin dari atas ke bawah, dari tengah, coba mainin di tengah sampai ke bawah. Oke. Semuanya masih lancar nih ya. Intinya si LCD-nya lancar. Dan coba brightness-nya kita maksimalin. Kalau menurut gue sih ini cukup bagus ya. Bahkan sangat-sangat mirip dengan aslinya gitu. Si LCD-nya gue takjub sih bahwa si LCD yang OLED ini itu ya kualitas ori bener sama yang dia si seller bilang. Dan terakhir, sebelumnya pas lagi di karet udah gue cek si fingerprintnya, dan ternyata yang gue beli ini itu alhamdulillah fingerprintnya bisa. Dan kita bakalan cek. Ini fingerprintnya udah gue daftar ulang dengan syarat si fingerprint yang dulu kalian hapus dan daftarin ulang. Oke, fingerprintnya nyala. Kita coba sekali lagi. Oke, fingerprintnya nyala. Jadi fingerprintnya ini tuh tetap berfungsi, namun tidak seresponsif saat pertama kali dibeli. Tapi overall fingerprintnya masih berfungsi. Nah, fingerprintnya masih berfungsi.
entah kurang sensitif karena di sini gue belum copot si plastiknya, masih belum gue copot karena nanti gue mau bongkar lagi belakangnya dan bersihin debu-debu yang ada dulu. Oke, segitu video dari gue. Jika kalian suka channel ini, suka video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang mau ngasih rekomendasi HP bekas yang mau gue review, silahkan lanjut aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ingin HP ini gue review, tulis aja di kolom komentar. Nanti bakalan gue review pemakaian setelah 1 minggu atau 2 minggu, apakah LCD-nya ada masalah atau seperti apa. Alright, see you the next video.